Karena kalau zonanya sudah dicabut tidak akan bisa lagi ada penambangan di situ. Selama tidak dicabut, kalau ada besok lusa ada penambangan tetap masih menambang pasir laut di situ. Harapan saya jangan sampai ada lagi itu yang namanya bos kali ke sini. Kalau bisa nggak tahu salah yang nambah di sini itu mempengaruhi sekali para nelayan-nelayan di sini. Kalau lama-lama kelamaan di apalagi dirusak-rusak, kita tuh berpikir mau kemana lagi, apalagi mau kemana lagi mencari apa para nelayan di sini kalau kita tidak berjuang, tidak mempertahankan. Terus anak-anaknya ke depannya bagaimana nasibnya? Bagi rinak itu sukar kuda sibilang nga sa sukar sekali dari 50 sa bunak kele bakang hadapi biar Rp1.000 tidak ada uangku. Mereka sangat amat merasa dirugikan ketika ada aktivitas di wilayah tangkap mereka. Otomatis mereka kehilangan sumber mata pencarian utama. Perjuangannya perempuan Kodingareng tidak bakalan berhenti sampai titik zonanya dicabut. Karena kan di daerah daerah tempatnya nelayan mencari ikan itu ada zonanya di situ zona penambangan. Jadi itu yang harus kita perjuangkan agar bisa dicabut. Karena kalau zonanya sudah dicabut tidak akan bisa lagi ada penambangan di situ. Selama tidak dicabut, kalau ada besok lusa ada penambangan tetap masih menambang pasir laut di situ. Pulau ini terbagi 2 kelompok, ada yang pro dengan ada yang kontra dengan Boskalis. Jadi itu hambatannya begini, pada saat kita mau pergi demo itu biasa kita kan merencanakan besok kita naik kapal apa, jam berapa, titik kumpulnya di mana, itu selalu bocor. Karena mungkin ada faktor, ada mata-mata mungkin. Itu biasa itu biasa hambatannya kalau kita pejuang. Tapi kita ini pejuang merasa kalau yang hal-hal begitu jangan kalah sama hal-hal yang seperti itu. Kita tetap namanya berjuang, kita harus berani menghadapi apapun hambatannya. Jadi entah kita demo di laut, kadang biasa tidak ada kendaraan laut, kadang tapi kita alhamdulillah kita tetap berusaha dan selalu tercapai. Entah kita demonya di Makassar, itu kita selalu dibubarkan di dermaga Kayu Bangkoa, tapi kita bermacam-macam kita alasannya lah. Kalau kita mau pergi demo, ada yang mengatakan ada mau pergi permandian, ada yang mau pergi acara segala macam. Artinya semua hambatan-hambatan yang bisa menghambat perjuangan kita itu insya Allah kami berjuang untuk dapat melewatinya. Yang paling merasakan itu perempuan, karena perempuan yang mengatur kan, dia mengaturnya. Sebentar ini apa mau dipakai bayar, sebentar ini apa mau dipakai biaya ini. Yang pi melaut itu kasihan capek tuh, panas-panasan, lelah, pulang dapat marah-marah lagi. Kalau istrinya dapat tidak ada, apa itu mau dipakai, marah-marah. Ini akhirnya bertengkar nih karena begitu nih, sama-sama marah. Saya Muis Jamannya, saya nelayan Pulau Kodingareng. Jadi nelayan di Pulau Kodingareng sudah 20 tahun lebih. Sebelumnya datang Boskalis itu waktu sebelumnya. Pendapatan kita yang mungkin lumayan memenuhi keseharian keluarga. Kalau musim tenggiri kita biasa dapat 5 ekor, 7 ekor.
setelah datangnya itu Bos Kalis. Sampai kita melaut dari pagi sampai sore, mungkin tidak dapat itu dalam sehari. Ya banyak juga yang ke daratan, ke Makassar mencari pekerjaan lain. Saya sendiri juga ke Galesong mencari pekerjaan lain. Kenapa? Karena tidak ada penghasilan sama sekali. Waktu itu saya ke Galesong jadi buru bangunan. Dan banyak nelayan begitu Pak Dik, karena tidak ada menjual ikan yang bisa ditangkap. Itu kita kalau kan dalam sehari mungkin kita dapat 400. Itu kan sudah ada lebihnya dari keluarga kita, dari makan sehari-hari, dan 500. Harapan saya jangan sampai ada lagi itu yang namanya Bos Kalis ke sini. Kalau bisa atau salah nambah di sini itu mempengaruhi sekali para nelayan di sini. Bukan hanya nelayan di sini tapi nelayan lain juga. Sebagai ibu rumah tangga itu yang paling terdampak kalau masalah sekali penambangan ini, karena bukan apanya kan kita tuh sebagai perempuan ibu rumah tangga kita mengharap kalau suami-suami kita itu melaut, kita mengharap dia bawa hasil. Kalau dia datang bawa hasil tidak sesuai atau bahkan tidak ada, itu otomatis kita yang kecewa. Makanya kami itu sebagai perempuan nelayan di Kudingareng, kami juga harus gigih untuk membantu suami-suami kita yang kemarin pas ada penambangan. Waktu sebelum ada Bos Kalis itu rata-rata nelayan, kadang-kadang nelayan ada yang dapat 1 juta di atas, ada di bawah. Tapi setelah penambangan itu, pas musim penambangan itu kadang tidak ada, kadang 100, kadang 150, kadang juga 50. Itu perbandingannya itu jauh sekali. Tadi kan disebutkan bahwa suaminya Ibu merantau. Iya, sekarang belum cukup 1 bulan itu merantau. Karena tiap hari di sini tidak ada hasil, ya makanya merantau ke Kalinukan. Karena di sini tidak ada penghasilan. Tidak ada, iya. Bukan tidak ada, tapi kurang, sangat berkurang. Kalau lama-lama kelamaan apalagi dirusak-rusak, kita tuh berpikir mau kemana lagi. Apalagi mau kemana lagi mencari apa para nelayan di sini kalau kita tidak berjuang, tidak mempertahankan. Terus anak-anaknya ke depannya bagaimana nasibnya? Kita itu berpulau tergantung dengan hasil laut. Wilayah sini adalah wilayah tangkap nelayan. Bos Kalis harus keluar dari perairan Makassar. Warning, get out now! Bos Kalis, get out now! Bos Kalis, airnya! Kita itu tetap melawan dan menolak, meskipun kita ambil langkah-langkah bagaimana dari awal sampai sekarang kita tidak pernah gentar, itu terus akan melawan sepanjang sunanya masih belum dicabut. Harapannya ke depannya itu kami mau tuh pulau kami aman, tentram kayak dulu lagi. Kami tidak mau, harapan saya itu begitu, mudah-mudahan kembali normal seperti sebelumnya. Sana sekarang waktu tomek demo.
Biasa pun nanya ki malu angar mantong ki incini ki. Pak resinya incini ki kasih tadi papa kamu. Sulit ki kehidupan aku paham ki. Waktu natena penambangan biasa ki nerangan 500 1 juta poeng. Bahkan melebihi 1 juta ya. Tapi sekali nani ya bagi renak itu sukar ke bilang nggak sabu. Sukar sekali dari 50 sa bunak kele bakang hadapi. Biar 1.000 rupiah tidak ada uangku. Deh sana sekali Pak Risita pun nani kana nani ya ki. Oh lah minta nani garing maki. Oh lah mi garing sikat de sana mi. Atambang jo susah ya. Unani ya kina ke biasa pun nani malu. Lah busuk mangteng jadi matang kunci nih. Mangi, tena di penambangan sana baji. Nah, Aman daerah ini dulu, Aman. Pak. Aman dengar Dede. Mangi tena penambangan. Saya mau ke surah batu-batu mai. Saya mau ke surah batu maju penambangan. Kalau mimari. Jadi perjuangan perempuan pejuang Kodingareng dimulai dari tahun 2020 tepatnya bulan Juni. Perlawanan itu dimulai karena nelayan dari perempuan Kodingareng merasakan adanya perubahan di kehidupan mereka setelah tambang pasir masuk di sekitaran wilayah tangkap nelayan. Perubahan itu yang mereka rasakan khususnya di sektor ekonomi, di mana mata pencaharian nelayan, hasil tangkap nelayan itu berkurang. Kemudian ada masyarakat yang langsung datang di Walhi melaporkan adanya aktivitas tambang yang dirasa ilegal karena sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pemerintah maupun pihak perusahaan. Warga melapor, terus teman-teman turun investigasi ke lapangan. Oh ternyata memang ada penambangan dari Boskalis, the Queen of Netherlands, untuk pembangunan atau pengambilan pasir material untuk pembangunan salah satu proyek strategi nasional di Makassar, yaitu Makassar Newport. Yang pertama soal ekosistem laut, di mana di sana terumbu karang, ikan, udang, cumi, dan biota laut lainnya sebelum ada penambangan pasir sangat amat terjaga karena nelayan atau manusianya terikat. Nah, mereka membutuhkan hasil laut untuk bertahan hidup di sana. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan. Jadi di lokasi utama penambangan di Compong Lompo itu adalah seperti kantor pusat nelayan. Jadi nelayan Kodingareng, bahkan nelayan dari Pangkep pun mengambil ikan di wilayah konsesi tambang yang dilakukan oleh Boskalis. Makanya mereka sangat amat merasa dirugikan ketika ada aktivitas di wilayah tangkap mereka. Otomatis mereka kehilangan sumber mata pencarian utama. Kalau ancaman sebenarnya abrasi, karena di daerah konsesi tambang itu sebenarnya banyak terumbu karang. Nah, terumbu karang kan ini yang menghalau atau memecah ombak agar tidak langsung menuju ke pulau. Yang kedua, ancamannya adalah soal hilangnya sumber pendapatan nelayan. Yang ketiga, yang dirasakan saat ada penambangan pasir adalah tekanan psikis. Ketika masyarakat melakukan aksi di laut, mereka mengancam bahwa mereka akan menangkap, dan tidak sampai hanya ancaman, tapi penangkapan itu pun terjadi. Bahkan yang sangat parah itu aksi terakhir di laut, beberapa kapal nelayan dirusak. Dirasakan sampai sekarang adalah banyak nelayan yang harus keluar provinsi, harus keluar kabupaten untuk mencari ikan, mencari udang ataupun biota laut lainnya. Jadi
mereka mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari sebelum ada penambangan.